Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu dalam podcast Sigap Pusdiklat KNPK bersama saya Sinung Prabowo. Bapak Ibu, podcast ini merupakan salah satu sarana untuk membagikan informasi yang mensosialisasikan segala hal terkait dengan transformasi program kerja dan layanan Pusdiklat KNPK untuk publik atau untuk stakeholdernya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, sangat istimewa. Bapak Ibu, tamu kita adalah salah satu sosok yang menginspirasi baik saya sendiri maupun di Kementerian Keuangan. Beliau bergabung di Kementerian Keuangan sejak tahun 1999. Pria Sagittarius ini sekarang memimpin salah satu pusat pendidikan dan pelatihan pada Kementerian Keuangan yang mengampu kompetensi bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Ada yang bisa menebak? Mungkin ada yang sudah mengenalnya, sudah tahu siapa yang saya maksud. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja sapa. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Sinung. Bapak Ibu, tamu kita adalah Bapak Heru Wibowo, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat Pak Sinung. Gimana Pak Siut? Pak Sinung sehat sekali? Saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak lebih sehat karena auranya nampak dari saya. Terima kasih Pak Sinung. Auranya biru semua. Waduh, terima kasih Pak Sinung. Nah Pak Heru, hari ini saya mengundang Bapak untuk ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan pola pikir pegawai. Tema yang menarik, mindset para pegawai di era milenial saat ini. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya banyak berdiskusi dengan pegawai-pegawai muda atau generasi milenial Pak di Kementerian Keuangan. Mereka sangat kritis, tapi kompetensinya bagus dan dedikasinya untuk Kementerian Keuangan luar biasa, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ada hal yang menggelitik saya ketika saya berdiskusi dengan para pegawai muda tersebut, yaitu ketika saya mencoba mencermati pola pikir ASN muda kekinian itu Pak. Ya. Nah untuk itu saya mengundang Bapak untuk ngobrol tentang fenomena pola pikir ASN di era saat ini. Silakan Pak Heru. Wah, seru sekali ini sepertinya Pak Sinung. Memang selalu menjadi hal yang menarik ya kalau kita membicarakan pola pikir ASN ini Pak. Nah, saya juga telah berapa kali ini terlibat dalam pembahasan dan diskusi ya, mengenai pola pikir ASN ini ya. Nah, ternyata pola pikir ASN itu sangat penting ya untuk diasah oleh masing-masing dari kita loh Pak Sinung. Jadi bukan hanya iman ya Pak, atau pisau yang harus diasah, pola pikir juga Pak ya. Betul sekali Pak Sinung, pola pikir yang kita miliki ini harus senantiasa diasah Pak Sinung. Nah terkait asah mengasah ini Pak, saya ingat petuah dari bapak-bapak kita yang dulu. Ketika mau bertindak, mau berbuat, Ya. kita sering disuruh menanyakan ke nurani Pak. Tanyalah nuranimu, dia akan menjawab yang sejujurnya. Ya. Tapi ada pendapat yang baru juga Pak, bahwa nurani pun juga harus dipupuk, diasah, sehingga kita minta pendapat dia akan menyampaikan yang benar gitu. Terkait tadi Pak, mengasah pola pikir tadi Pak, itu kira-kira menurut experience Bapak itu gimana Pak? Jadi tadi sampaikan Pak Sinung mengenai perlunya mengasah nurani, itu adalah wisdom kita ya kebijaksanaan dari para pendahulu kita, dan ini juga nampaknya dikonfirmasi Pak Sinung oleh seorang American psychologist ya bernama Profesor Carol Susan Dweck di University of Stanford. Beliau ini juga meyakini bahwa salah satu yang kita punyai sebagai manusia adalah pola pikir yang baik itu lahir dari keahlian kita mengasahnya ya.
Jadi manusia ini adalah makhluk yang senantiasa tumbuh, ya, dinamis, berkembang. Nah, perkembangan pada manusia ini pola pikirnya sangat menentukan ini ya. Jadi pola pikir yang baik itu akan memegang peranan yang strategis dalam perkembangan seorang manusia. Nah, dari perkembangan itulah kemudian kita secara kolektif ini akan membentuk suatu peradaban dari pola pikir kolektif tersebut, Pak Sinung. Oh ya, bukan main ya Pak ya. Pentingnya pola pikir atau mindset itu ya bagi perkembangan peradaban masyarakat ya. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak Sinung. Nah, pola pikir yang positif ini bisa membangun rasa ingin tahu ya bagi manusia. Nah, dengan demikian maka kita mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari sesuatu. Nah, pola pikir yang tepat ini juga bisa membuat kita menjadi lebih kuat ya dalam menghadapi tantangan ya, dan juga menjadi lebih agile, lebih adaptif, kemudian juga tidak pantang menyerah, Pak Sinung. Ya Pak. Berarti kita sebagai ASN, Kementerian Keuangan perlu memiliki pola pikir yang tepat nih Pak. Tadi Profesor Carol Susan ya. Saya ada juga tokoh ya pada Perang Dunia Kedua, seorang Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Dia sempat mengatakan bahwa pentingnya suatu pola pikir atau mindset. Dia sempat mengatakan sebagai negara maju dia loh, bahwa kegagalan pendidikan di Inggris itu ketika tidak mampu merubah pola pikir. Itu yang disampaikan oleh beliau ya. Mungkin itu pembelajaran kita juga bagi negara-negara yang katanya dunia ketiga seperti negara kita itu. Jadi penting sekali itu masalah pola pikir yang tepat. Nah, sekarang Pak, Kementerian Keuangan ini sedang bertransformasi menjadi knowledge institution. Upaya menuju ke sana kita tempuh dengan menjadi organisasi yang terus belajar. Tentunya pola pikir yang positif dan tepat sangat diperlukan ya Pak ya. Ya, tepat sekali Pak Sinung. Pendapat Pak Sinung. Tapi masih banyak itu dari kita yang mungkin kesulitan Pak, terutama teman-teman yang masih milenial ini menentukan pola pikir seperti apa yang harus kita miliki sebagai ASN di Kementerian Keuangan ini Pak. Nah, tentunya untuk memahami hal tersebut Pak Sinung, nah, kita perlu memahami dulu ya siapa kita, posisi kita di mana gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk mendefinisikan peran kita ini di Kementerian Keuangan ya, kemudian juga di masyarakat dan di Republik Indonesia ini, Pak Sinung. Oh ya Pak, ini makin menarik ini pembicaraan kita. Itu kira-kira bagaimana itu Pak? Jadi kalau kita lihat ini kita ini sebagai aparatur sipil negara ya Pak ya. Ya. Jadi kita perlu sadari bahwa kita ini memiliki peran yang mulia ya, yang peran khas yang melekat pada seragam kita, yaitu sebagai pelayan publik ya, atau civil servant. Nah, di dalam menjalankan program tersebut, peran tersebut ya, pekerjaan kita tentunya perlu dilaksanakan secara profesional ya, tentunya dengan kompetensi yang tinggi ya. Nah, sebagai salah satu aset negara, kita juga menjadi penggerak bagi roda pemerintahan Republik Indonesia ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita ya. Bahkan di tahun 2024 mendatang kita sudah mentargetkan untuk menjadi pemerintahan yang berkelas dunia atau world class government. Nah, tentunya untuk mencapai target ini perlu pola pikir yang tepat ya, yang perlu kita miliki Pak Sinung. Baik Pak. Nah, kalau kita lihat ASN saat ini Pak, di era saat ini ya, kita melihat semakin kreatif, semakin inovatif, tapi juga semakin kritis Pak. Nah, generasi muda terus tumbuh dalam formasi ASN. Ya. Bagaimana kira-kira pola pikir yang tepat bagi ASN saat ini Pak? Pola pikir yang tepat ini tentunya sangat dipengaruhi budaya ya, karena budaya kita ini akan membentuk perilaku, hubungan sosial ya maupun organisasi. Nah, di dalam konteks ASN ini ada beberapa pola pikir Pak Sinu yang perlu kita asah ya. Pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa kita adalah ASN dan tugas kita adalah melayani masyarakat ya. Jadi masyarakat adalah stakeholder utama kita ya. Kita
harus menyadari bahwa masyarakat ini telah membayar pajak ya sebagai sumber utama penerimaan negara ini yang kemudian digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan juga menjalankan roda pemerintahan ya. Untuk itu maka pelayanan kepada masyarakat ini perlu diberikan secara profesional ya, akuntabel dan berintegritas. Jadi ini adalah harga yang perlu kita bayar dan tidak dapat ditawar lagi ya. Jadi segala yang kita lakukan ini adalah kita dedikasikan untuk masyarakat dan juga didasari kepada tadi profesionalisme, kemudian juga tadi integritas ya, yang kemudian kita tujukan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif gitu ya, yang juga kompetitif, berdaya saing, inklusif dan juga berkeadilan. Nah, tentunya di sini untuk kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara. Nah, yang lain adalah bahwa kesadaran terkait peran kita ini perlu disadari juga bahwa ASN ini berperan penting di dalam mencapai tujuan bernegara, dan untuk itu kita juga perlu senantiasa mengasah ya, pola pikir kita ya. Nah, ASN ini harus terlibat di dalam upaya negara tentunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana sudah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, untuk dapat berkontribusi dalam upaya tersebut, kita bersyukur kita sudah mempunyai nilai-nilai Kementerian Keuangan yang sudah kita internalisasi sedemikian lama ya. Yang pertama adalah integritas. Jadi di dalam integritas ini kita perlu berpikir, kemudian bertindak, berperilaku dengan baik dan benar ya, serta memegang teguh kode etik nih Pak Wisnu, dan juga prinsip-prinsip moral itu adalah sesuatu yang perlu kita pegang. Kemudian yang kedua kita juga mempunyai nilai profesionalisme ya, di mana di dalam profesionalisme ini berarti kita bekerja dengan tuntas ya, kemudian juga akurat atas dasar tentunya kompetensi terbaik kita ya, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan komitmen yang tinggi. Kemudian kita juga mempunyai nilai sinergi ya, di mana kita membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta tentunya ini kemitraan yang harmonis ya, dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nah, yang lain adalah bahwa nilai kementerian yang kita pegang, nilai Kementerian Keuangan yang kita pegang adalah pelayanan. Jadi kita memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan ya, yang tentunya dilakukan dengan sepenuh hati ya, transparan, cepat, akurat dan aman. Nah, nilai yang kelima adalah kesempurnaan, di mana kita senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk kemudian menjadikannya sesuatu modal dan juga perbaikan yang terus-menerus untuk memberikan hasil yang terbaik. Demikian Pak Sinung. Wah, ini positif Pak, ini bagus sekali ya Pak ya. Ternyata memang nilai-nilai Kementerian Keuangan harus menjadi dasar ya. Sebelumnya dijiwai, kemudian dipahami, kemudian jadi pondasi dan menjadikan dasar dari kita bertindak di dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai ASN ya Pak ya. Ya, tepat sekali Pak Sinung. Selain itu yang tidak kalah penting bahwa kita harus selalu menanamkan pola pikir haus ilmu dan pengetahuan ya. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk selalu berupaya untuk berkembang ya, kemudian juga memperbaiki kompetensi. Nah, dengan terus belajar tentunya kita akan menjadi ASN yang lebih kompetitif ya, lebih solutif, dan kemudian juga senantiasa berinovasi ini ya, untuk kemudian memberikan yang terbaik. Nah, ini kita perlu mengembangkan diri kita secara terus-menerus di berbagai bidang ya, sehingga kemudian kita mempunyai banyak talenta yang kita kuasai ya. Nah, itulah kemudian kualitas ASN kekinian yang kita harapkan. Nah, tentunya tidak lupa untuk bekerja keras ya, bekerja cerdas dan juga ikhlas ya. Nah, sesuai dengan yang kita pegang di Pusdiklat KNPK, yaitu KNPK Sikap Melayani.
Baik Pak Heru, tak terasa ini perbincangan sudah sampai ujungnya. Terima kasih banyak atas pencerahan Bapak pagi ini. Bersama-sama kita akan terus belajar untuk menjadi ASN kekinian yang solutif dan berintegritas. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sinung. KNPK sigap.